Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati imani wa Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil yang hasil yang saya hasil dari tugas yang saya dapatkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Agustin Sukmi dengan NPM yaitu 21 170 120058 yang sama-sama kita hormati, yaitu kepada Bapak Dr. Nova Arikman SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Yang pertama kita akan membahas tentang menjelaskan pre-testing media pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian pre-testing adalah pengujian bahan draft atau konsep dan pesan kepada perwakilan target audiens sebelum bahan tersebut diproduksi dalam bentuk final. Adapun bahan-bahan komunikasi yang sebaiknya diuji coba adalah media, saluran komunikasi, konsep, produk, dan ide-ide produk, kemasan, simbol, dan slogan. Adapun contohnya itu video edukasi mengenai COVID-19. Nah, materi yang kedua kita akan bahas tujuan pre-testing media pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Tahap pre-testing atau uji coba bertujuan untuk yang pertama menghindari kesalahan dan meyakinkan bahwa materi dan media yang telah dikembangkan dapat menarik perhatian dan terima kelompok sasaran. B. Dibutuhkan untuk mencari kelemahan yang mungkin ada dan atau menemukan sebab kegagalan dalam suatu produk komunikasi tersebut. C. Memperoleh umpan balik atau feedback dari masyarakat sehingga mendorong terjadinya inovasi dan kesempatan dalam memperbaiki pesan atau pemilihan media yang kurang sesuai. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan bahan komunikasi yang maksimal dan berkualitas. Materi yang ketiga kita akan membahas tahapan-tahapan atau langkah-langkah pre-testing media pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Menurut Brown 2008 terhadap pre-testing adalah sebagai berikut. A. Mengembangkan konsep. Pesan diuji untuk mengeksplorasi prioritas, keinginan, dan kebutuhan komunikan, mempertimbangkan pengembangan mengenai isi materi dan berbagai dengan komunikasi. Tahap ini memungkinkan Anda untuk merasa nyaman dengan ide-ide awal dan tentang desain produk sebelum lebih banyak waktu, uang, dan sumber daya yang diinvestasikan dalam pengembangan produk. B. Sebagai bahan selesai. Sebuah rancangan materi, pesan dan kegiatan dikembangkan dan disiapkan untuk pra-testing ini bisa berupa gambar, naskah, atau kata-kata untuk bahan yang akan digunakan dengan prioritas komunikan. C. Bahan alternatif. Mungkin ini mempertimbangkan penguji versi alternatif dari bahan. Meskipun tahap ini dapat berguna, itu adalah opsional. Itu selain lebih mudah bagi orang yang berbagi dengan Anda pemikiran mereka, kita ditanya tentang beberapa pilihan dibandingkan hanya satu. D. Produk akhir. Meskipun Anda telah mengikuti tahap sebelumnya, pengujian produk akhir selalu disarankan. Pada tahap ini baru ada beberapa kejutan dan penonton harus menemukan pesan atau materi yang jelas, ringkas, dan menarik. Nah, materi yang keempat kita akan membahas alasan yang penting. Nah, kesempatan
Nah, materi yang keempat ini kita akan membahas alasan-alasan pentingnya pre-testing media pada komunikasi dalam program masyarakat, kesehatan masyarakat. Adapun alasan pentingnya pre-testing tersebut, uh, contohnya pada video edukasi COVID-19. Pesan yang disampaikan mampu meyakinkan. Dengan kesadaran dari pesan yang terkandung dalam video akan dampak besar untuk mengubah perilaku kesehatan media lebih baik lagi. B. Pesan yang disampaikan meyakinkan melakukan tindakan. Pesan dalam video bertujuan agar penyampaian sesuai dengan target sasaran dan ilustrasi yang penting dalam pesan sehingga video dapat merubah tindakan dan perilaku masyarakat ke arah hidup sehat dalam pencegahan COVID-19. Nah, materi yang kelima adalah langkah atau proses membuat pretesting media pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Menurut Aditya 2013, ada beberapa metode pretesting yang umumnya digunakan antara lain. Yang pertama, uh, readability testing. Tujuan metode pretesting jenis ini adalah untuk menentukan gradasi tingkat keterbacaan dari draft media K yang ada. Untuk melakukan tes ini hanya dibutuhkan waktu 15 menit. Keuntungan dari tes ini adalah cepat, murah, dan tidak membutuhkan responden. Contohnya media K yang cocok di tes dengan metode ini adalah sebuah media K yang melibatkan tulisan dalam jumlah relatif banyak, khususnya leaflet, booklet, artinya atau draft manuskrip lainnya. B. Grup interview. Tujuan utama tes jenis ini adalah untuk mendapatkan insight berdasarkan persepsi, keyakinan, dan bahasa target audiens khususnya di tahap awal pengembangan media K. Contohnya materi yang cocok dites dengan metode jenis ini adalah iklan televisi, radio, konsep pesan yang akan dicetak, tema, logo, dan artwork kasar. Yang C, individual. Yang C, individual in-depth interview. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang sikap, keyakinan, dan emosi audiens. Contohnya materi yang cocok dites dengan metode ini adalah konsep pesan, terutama yang dianggap sensitif atau kontroversial. Yang D, center location intercept interview. Metode ini dilakukan dengan cara mencegat responden di tempat yang paling sering didatangi oleh target audiens. Kepada mereka ditawarkan untuk melakukan pre-testing media K. Jika bersedia beberapa pertanyaan screening diajukan untuk memastikan apakah responden sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau tidak. Contohnya, hal yang diperlukan antara lain yang pertama kuesioner terstruktur, pewawancaraan terlatih, akses ke tempat yang paling sering didatangi responden, dari target audiens yang diinginkan ruangan wawancara. Central yang self-administered quiz. Metode ini hampir sama dengan metode individual in-depth interview. Hanya saja cara tidak diwawancarai, tetapi responden mengisi sendiri kuesioner yang telah disediakan. Review. Yang dimaksud di sini adalah individu atau organisasi yang biasanya
berinteraksi langsung dengan target audiens. Caranya adalah dengan meminta umpan balik melalui diskusi terbatas dengan 10 atau 25 orang di antaranya mereka. Contohnya adalah LSM, organisasi profesi, profesional kesehatan, atau kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Uh, kurang ke Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.